Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sarifa bersama rekan saya Muhammad Anafia Farizi. Kami dari kelas C2 Akuntansi STI STMI Bandung akan mewawancarai salah satu pengusaha muda yang bernama Kak Haruman nih. Oke nih, untuk pertanyaan pertama, Kak kalau boleh tahu nama usahanya apa, bergerak di bidang apa, dan alamatnya di mana nih Kak? Kokitika jualan cilok untuk produk utamanya, dan masih banyak produk turunannya kayak nasi bakar, nasi kebuli, nasi tumpeng, terus pempek juga kita terima. Nah terus untuk Kokitika produk utamanya soft cookies, tapi kita juga terima brownies, terus kue ulang tahun buat pernikahan, atau ya pokoknya pesanan-pesanan kue lah. Alamatnya di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Mulai dari kapan nih kakak ngerintis usahanya? Saya bangun usaha sejak dari 2019. Dulu pertama usaha di Bandung, cuma dapat setahun, gagal. Dulu usaha nasi bakar. Habis itu pulang ke Tasik. Pertama mulai Kokitika dulu, mulai cookies. Nggak lama kemudian baru mulai cilok. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak sih karyawan Kakak pada saat merintis sampai dengan sekarang? Sejak merintis dulu itu sendiri, paling dibantu sama kakak atau sama orang tua. Sekarang alhamdulillah udah punya 6 karyawan, bentar lagi mungkin punya 8. Untuk usaha bisnis ini usaha sendiri kah atau bekerja sama dengan orang lain kak? Ini usaha sendiri sih, belum kerja sama siapapun. Investor utama masih dari orang tua ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu kenapa Kakak bisa tertarik ngerintis usaha ini? Yang pertama, basic saya sih emang kuliner ya. Dari dulu emang suka bantu ibu masak, sejak kecil gitu, udah suka bantu masak. Yang kedua, belum ada yang jualan cookies sih di Singaparna, jadi ya peluang gede banget kan. 3, buat cilok. Kalau cilok modalnya relatif kecil kan, modalnya cuma aci ya, istilahnya cuma aci. Udah gitu cilok kan udah jadi makanan yang common ya di Indonesia, terutama daerah Sunda. Harusnya gampang gitu untuk majunya. Berapa sih kak kisaran modal yang dikeluarkan untuk usaha ini? Modal awal sih kurang lebih 6 juta, lumayan kecil sih karena kan cilok kedainya udah punya gitu dulu, bekas dulu, jadi saya cuma ngisi tempat yang kosong doang. Buat cookies masih di rumah usahanya, kita masih ngandelin online, emang kebanyakan dari Shopee mesen dan Gojek. Kak, kalau untuk usahanya ini sendiri, itu jualannya dari jam berapa sampai dengan jam berapa sih Kak? Jam bukanya cilok dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kalau cookies sih 24 jam bisa terima pesanan lah. Soalnya kita sistemnya pre-order H-1. Langkah apa saja untuk menarik pelanggan? Langkah yang dilakukan buat narik pelanggan, yang pertama sih ngandelin relasi dulu ya buat pertama buka tuh. Jadi kita kasih tahu ke teman-teman kalau jualan, ya ada nih produk cilok sama cookies bla bla bla, kita kasih tahu biar teman-teman bantu dari story WA atau story IG. Yang kedua, paid promote di Instagram, cari akun-akun kuliner Tasik atau influencer lokal gitu. Kita paid promote ke situ. Yang terakhir, iklan sih di Facebook Ads atau Instagram Ads. Lalu berapa kisaran harga produk yang Kakak jual nih? Untuk harga produk, cilok itu mulai dari 5.000 sampai 15.000. Kalau cookies dari 55.000 sampai 110.000. Selanjutnya berapa kisaran harga omset per harinya? Omset per harinya ya kira-kira 800 sampai 1 juta sih kalau misalkan digabungin ya dua-duanya. Sebenarnya berapa persen sih Kak keuntungan yang diperoleh dari setiap produk? Keuntungan alhamdulillah di atas 50%. Tinggal atur-atur aja sih gimana kita ngejualnya. Produk dengan modal yang kecil
tinggal kita atur gimana ngemasnya biar value-nya jadi naik gitu. Apa sih kelebihan produk yang kakak jual dibanding produk yang lain? Untuk kelebihan produk, bahan yang saya pakai itu bahan-bahan premium. Buat bahan kue atau bahan cilok itu bahan premium, tapi harga jual masih bisa bersaing sama pasar, nggak terlalu mahal. Untuk selanjutnya, apa sih Kak ciri khas dari produk yang kakak jual ini? Ciri khas dari usaha yang dijalankan, kalau kue sih kayaknya gitu-gitu aja ya, kue soft cookies lah pada umumnya, cuma main di dekor aja kayak gimana. Kalau cilok, ciri khasnya cilok goreng crispy mozzarella. Apa motivasinya dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri di usaha ini? Semoga bisa membuka lapangan kerja buat teman-teman di sekitar sini, buat masyarakat sekitar sini. Yang kedua, saya nggak minat kerja di orang, udah pernah gitu, dan nggak suka. Jadi ya mau nggak mau bangun usaha sendiri. Kak, selanjutnya pasti di dalam usaha itu ada namanya kendala nih yang dihadapi. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak kendala yang dihadapi dalam usaha ini? Terima kasih. Untuk kendala yang pertama modal sih, modal minim. Jadi kita nggak bisa buka usaha yang well prepare gitu. Buka usaha dengan ya seadanya aja, yang penting buka dulu, jalan dulu, ntar merintis bertahap gitu. Itu kendala sih kalau menurut saya. Yang kedua, kurang SDM sih buat produksi. Dulu kalau pesanan lagi banyak, kan kita nggak bisa nebak ya kapan banyak kapan sedikit, kita kadang nggak tahu gitu, kadang tiba-tiba banyak. Nah itu SDM yang kurang tuh jadi kendala banget gitu, keteteran banget produksinya, kadang ada beberapa pesanan yang telat akhirnya. Yang ketiga, tempat jauh dari keramaian, jauh dari traffic generator, jadi ya mau nggak mau harus lebih banyak promosinya gitu, dan mau nggak mau harus ngeluarin uang lebih banyak buat promosi. Selanjutnya, tips apa saja usahanya dapat eksis sampai saat ini? Yang pertama sih konsistensi, konsisten dari semangatnya, konsisten dari motivasinya, konsisten dari pola kerjanya, konsisten dari produknya. Itu semuanya harus tetap konsisten. Dua, jaga relationship sama customer. Jadi kalau ada yang beli tuh jangan langsung ya udah cuma pembeli aja, enggak. Jaga sebisa mungkin dapetin kontaknya. Ntar kedepannya kan bisa kita follow up lagi. Yang ketiga, adaptasi dengan situasi. Sekarang kan COVID ya, jadi harus bisa adaptasi lah dengan COVID ini. Kalau PPKM kita harus kayak gimana? Tiba-tiba misalkan PPKM level ketat banget, kita harus kayak gimana? Itu harus bisa adaptasi. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, tolong kasih tips dong buat para calon pengusaha yang ingin mulai usahanya. Harus bagaimana nih Kak caranya? Oke, terima kasih. Tips buat calon pengusaha, yang pertama sih harus berani ambil resiko ya. Mumpung masih muda, jangan takut. Kalaupun gagal ya udah, coba lagi aja. Mumpung masih muda, abisin jatah gagalnya di usia muda. Pas tua ya udah, tinggal suksesnya doang gitu. Amin. Terus harus kreatif, itu wajib banget kreatif. Gak bisa otak stuck di situ aja, gak bisa. Harus tetap di-push biar kreatif. Yang terakhir sih jangan boros, atur uang dengan bijak. Kalau misalkan usahanya bagus, dapat uang alhamdulillah gitu lumayan banyak, atur dengan bijak. Jangan digunain ke hal-hal yang konsumtif gitu. Sebisa mungkin diputar lagi uangnya. Baik, terima kasih atas ilmunya dan telah meluangkan waktu untuk kami nih Kak. Semoga ilmu yang kita dapat bisa membawa berkah untuk kita semua dan memotivasi khususnya untuk anak muda nih untuk berwirausaha. Semoga juga usaha yang kakak jalankan sekarang bisa terus berjaya. Amin ya robbal alamin. Baik, cukup sekian dari sesi wawancara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.